سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermuajahah bertemu kembali bersilatul ukhuwah pada malam hari ini di tempat yang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu masjid. Kemudian tentunya tidak lupa kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli bait, pada para sahabat dan para umat beliau yang selalu senantiasa berusaha menghidupkan sunnah beliau, dan semoga kita di antara mereka, dan semoga kita insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, salah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba manusia kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa harta. Harta yang banyak, harta yang melimpah, harta salah satu ya Pak. Satu berbagai macam nikmat yang lainnya. Yang pasti Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba-coba hitung 1, 2, 3 nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak bisa kemudian kita bisa menghitungnya. Entah karena begitu banyaknya, entah karena lupa kita. Tetapi kemudian di dalam surah Al-Lail, ini yang kita angkat pada malam hari ini. Coba kita buka tadabburi surah Al-Lail, yakni bagaimana kita ataupun Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ada dua sifat manusia di hadapan harta. Ada dua macam manusia, golongan manusia, sikap manusia, bagaimana manusia menyikapi harta itu terbagi menjadi dua. Nanti insyaallah lebih jauh, tapi kita coba kenal dulu surah Al-Lail ini seperti apa. Surah Al-Lail ya, dikatakan oleh para ulama, ada yang mengatakan Madaniyah, ada, tapi surah Al-Lail ini lebih kuat disebut sebagai surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah? Yakni surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinah. Sebelum hijrah disebut dengan Makkiyah, dan setelah hijrah nanti disebut dengan ayat Madaniyah ataupun surah Madaniyah. Ada 21 ayatnya, tetapi malam hari ini mungkin tidak semua karena terbatas waktu dan tempat dan seterusnya. Kalau alam nanti seperti apa? Disebut dengan surah Al-Lail jelas karena Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan kata-kata Al-Lail. Dan biasa seperti itu Pak ya. Biasanya penamaan ayat ataupun surah, penamaan surah itu biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut kata-kata tersebut. An-Nur ada kata An-Nur, An-Nas jelas ada kata-kata An-Nas, ada Al-Falaq. Tapi Al-Ikhlas tidak ada ya. Al-Ikhlas tidak ada kata-kata surah Al-Ikhlas, tetapi disebutnya dengan surah Al-Ikhlas. Menurut para ulama, rahasianya adalah ikhlas itu murni artinya. Maka surah Al-Ikhlas itu
memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan surah Al-Ikhlas. Maka begitu pada surah ini ada kata-kata al-lail, bahkan di surah ataupun di kata yang pertama wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla dan seterusnya. Maka disebutlah surah ini dengan surah al-lail. Ada juga pendapat yang mengatakan ini sekedar komentar para ulama saja. Al-lail artinya malam. Dan surah ini dikatakan surah Al-Lail, ada mengatakan seperti ini, bahwa surah ini nazilah di bakhilin, bercerita mengenai salah satu figur yang sangat pelit dengan hartanya. Namanya dari dulu ya Pak, namanya Umayyah bin Khalaf. Dia terkenal bakhil, terkenal belit, meskipun kaya raya. Makanya ittatahat bil laili alladhi huwa zulmatun. Oleh karena itu disebut dengan surah Al-Lail, diawali oleh Al-Lail yang malam, karena pelit itu ibaratnya gelap, petang. Karena begitu pelit ya, ada disebut dengan pribadi yang petang, tidak ada terang-terangnya. Baik, maka dikatakanlah atau diawali surah ini dengan kata-kata Al-Lail. Ini perkataan para ulama saja. Baik, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha. Surah ini hadirin yang Allah muliakan diawali oleh sumpah Allah Subhanahu wa taala, bersumpah. Yang pertama Allah bersumpah dengan waktu malam, dan terkait waktu Allah sering banget bersumpah dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang waktu malam seperti surah ini wal-lail, kadang-kadang dengan waktu duha, nanti bahkan waktu secara spesifik wal asr, demi masa, demi waktu. Kemudian wan nahar, waktu siang, wal fajr, waktu fajar, subuh dan seterusnya. Kalau kita buka kembali surah-surah dalam Al-Quran, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah mengenai waktu. Maka salah satu hikmah yang bisa kita petik adalah betapa Islam ini mengajarkan kita untuk selalu pandai-pandai memanage waktu yang kita punya, waktu yang kita miliki. Makanya banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, wal fajr, wal duha dan seterusnya. Dalam surah ini Al-Lail, maka Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu malam. Waktu malam hadirin Allah muliakan adalah waktu yang istimewa. Waktu yang istimewa. Allah sampaikan di dalam surah Al-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah itu menyebutkan salah satu ciri penghuni surga adalah tatkala mereka sering menghidupkan malam-malam. Maka kalau kita ingin tahu nih Pak, bahasa sederhananya, kalau kita ingin tahu apakah kita penghuni surga ataupun yang lainnya, maka kita lihat malam-malam kita pada saat di dunia ini. Kalau malam-malam kita banyak tilawahnya, malam-malam kita banyak zikirnya, banyak istighfarnya, banyak qiyamul lailnya, maka insyaallah kita patut berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kitalah penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau malam-malam hanya begadang, tapi yang lain dikerjakan, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti waktu malam dan waktu yang istimewa. Allah suka menyifati orang-orang yang suka menghidupkan malam, dan dalam surah tadi misalkan ya mereka lah ciri-ciri penghuni surga. Baik, kemudian Allah juga bersumpah wan nahari idza tajalla, demi siang hari, dan tadi demi malam yang gelapnya sudah menutupi bumi ini. Kemudian demi siang juga yang mulai terang benderang. Wa ma khalaqal dzakara wal untha, dan pada penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah bersumpah dengan tiga hal ini. Apa yang Allah sumpahkan? Kita ketemu jawabannya pada ayat yang keempat. Inna sa'yakum lasyatta.
Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya kita ini sebagai manusia memiliki usaha yang macam-macam. Artinya memiliki sikap yang berbeda-beda. Dikatakan di sini ahlul iman was sa'adah. Orang-orang yang beriman, mereka adalah ahlul jannah. Tapi di sisi yang lain ada ahlul kufri wasyaqawah, ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia kita macam-macam. Boleh kita sama nama, boleh kita sama asal dan seterusnya, tapi arah kita, tujuan kita, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita menuju Allah berbeda-beda. Berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha yang kita lakukan berbeda-beda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai sekarang menceritakan bahwa di antara salah satu perbedaan manusia itu adalah ketika mereka menyikapi harta. Tapi mohon maaf, sebelum kita ke situ, perlu rasanya kita kaji di dalam terkait dengan sebab turunnya ayat ini atau surah ini. Ayat yang kelima yang bunyinya fa'amma man aqwa wattaqa, itu Allah Subhanahu wa taala turunkan waktu itu berkenaan dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Kana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya'tiqu 'ala al-Islam di Makkah. Dulu Abu Bakar As-Siddiq suka membebaskan budak. Beliau jelas orang kaya, ya. Kemudian ketika di antara yang beliau bebaskan itu adalah sahabat yang mulia juga Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah SAW menyaksikan bahwa Bilal disiksa sedemikian dahsyatnya, ya, dijemur dan seterusnya, ditimpa oleh batu yang panas dan seterusnya. Kemudian Rasulullah belum ada dana untuk membebaskan atau membeli Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong bantu bebaskan Bilal. Abu Bakar mempunyai tuan yang namanya Umayyah bin Khalaf yang tadi kita sebutkan di awal-awal namanya. Ketika akan dibebaskan Bilal, maka aku membeli Bilal, berapa harganya? Kalau tidak salah waktu itu sekitar 9 uqiyah, 9 kantong emas, 9 kantong emas, 9 kantong uang. Kalau dihitung-hitung sekarang ada yang mengatakan sekitar 190 juta. Ada yang mengatakan seperti itu. Coba dihitung. Kemudian diberilah atau dibeli Bilal, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah proses ini selesai, pembelian dibebaskan, kata Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Bakar, kalau tadi kamu tawar Bilal ini dengan seharga 1 kantong uang pun, saya akan bebaskan. Saking menurut Umayyah, Bilal tidak ada gunanya lagi. Apa jawaban Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar juga tak kalah berkelas. Kalaupun tadi kamu tawarkan Bilal dengan 100 kantong uang, saya akan beli tanpa ditawar. Berarti beliau juga luar biasa, kaya raya dan kegiatan, nggak mau kalah dengan orang kafir juga seperti ini. Dan di antara kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq adalah fakana ya'tiku ajaiz wa nisa idza aslamna. Jadi Abu Bakar sahabat yang kaya raya, kemudian dimanfaatkan kekayaan beliau dengan membebaskan orang-orang yang lemah, perempuan-perempuan yang lemah, yang kalau mereka masuk Islam langsung dibebaskan, dibeli, dibebaskan. Ini masuk Islam, disiksa, beli, dibebaskan, seperti ini. Faqala lahu Abu Quhafah. Beliau punya ayah namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah. Di dalam nama aslinya adalah Utsman. Jadi Abu Bakar itu adalah sebuah nama lain. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Tetapi lebih tenar di kita adalah Abu Bakar. Padahal nama aslinya adalah Abdullah. As-Siddiq itu adalah
julukan beliau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, faqala lahu abuhu, ayahnya yang bernama Abu Quhafah ini mengatakan kepada Abu Bakar dengan persepsi yang berbeda terhadap harta ya, karena beliau belum masuk Islam pada waktu itu. Abu Quhafah cerita Islamnya juga harus ketika Fathu Mekah. Fathu Mekah, Abu Quhafah sudah tua dan seterusnya, buta lagi, tidak bisa melihat dan buta. Kemudian ketika Mekah dibebaskan, Abu Bakar As-Siddiq memapah ayahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ini ayahku, tolong doakan agar mendapatkan hidayah masuk Islam dan seterusnya. Kemudian Rasulullah menepuk dada Abu Quhafah, Islamlah wahai Abu Quhafah. Kemudian Abu Quhafah masuk Islam dan begitu terharunya Abu Bakar As-Siddiq menyaksikan ayah beliau mendapatkan hidayah Islam. Apakah Abu Quhafah yang waktu itu belum Muslim? Ai bunai, wahai anakku yang tersayang, araka ta'tiku unasan du'afa. Saya lihat kenapa kamu membebaskan orang-orang yang lemah saja. Orang masuk Islam dia lemah, sakit-sakitan, kamu bebaskan. Kemudian yang kamu beli kamu bebaskan. Menurut Abu Quhafah, kenapa tidak yang kau beli itu adalah budak yang kuat fisiknya, sehat, segar bugar, yang kalau kamu bebaskan dia, tentu orang-orang tersebut, budak-budak tersebut akan membelamu kalau ada satu dan lain hal. Pasti mereka akan kerja dengan kamu atau seterusnya, pasti menjadi bodyguard, pengawal, pasti akan membela, pasti akan berpihak pada engkau wahai Abu Bakar. Yadfa'una 'anka. Menurut Abu Quhafah, inilah persepsi beliau, persepsi Abu Quhafah pada waktu itu. Kemudian Abu Bakar menjawab, ai abadi, wahai ayahku, innama uridu indallah. Innama uridu ma indallah. Sesungguhnya aku beli budak ini yang sudah lemah ketika masuk Islam, perempuan masuk Islam yang lemah aku juga beli, kemudian dibebaskan. Kata Abu Bakar, aku bukan mengharapkan balasan dari mereka, tetapi uridu ma indallah, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu turunlah surah atau turunlah ayat yang karimah, fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Hadirin Allah muliakan, tadi disampaikan Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu siang, Allah bersumpah terhadap penciptaan laki-laki dan perempuan. Apa yang Allah sumpahkan? Inna sa'yakum lasyatta. Kita semua berbeda-beda, dan termasuk perbedaan kita adalah ketika kita berhadapan dengan harta, di hadapan harta. Allah sampaikan ada dua manusia kita semua di hadapan harta. Yang pertama adalah fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang a'ta, memberi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dia memberi. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan, Allah menyebutkan memberi dengan ketakwaan. Dia memberi, setelah itu bertakwa. Berarti ada dua macam pemberian Pak sehari-hari. Ada yang memberi tanpa ketakwaan, ada yang memberi dengan ketakwaan. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain Allah sering sebut, di antara misalkan ciri-ciri yang dengan ketakwaan jelas, dia memberi ya, ikhlas, memberi lupakan, diberi orang lain, sedekah orang lain, berzakat kepada orang lain, kemudian melupakan. Ini adalah dia, artinya adalah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemberian yang dengan ketakwaan. Fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada yang kedua, yaitu memberi bidun taqwa, tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Bagaimana misalkan ciri-cirinya? Memberi kemudian mengharapkan riya, mengharapkan dilihat orang lain, dipuji orang lain,
Dan biasanya mohon maaf biasanya ya mendekat-dekat dengan tahun pemilu biasanya. Kemudian ujub, apa itu memberi dengan ujub, rasa sombong. Kemudian yang perlu kita hati-hati juga adalah memberi tetapi mengungkit-ungkit pemberian kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan bil manni, disebut-sebut, wal adha, sekaligus menyakiti perasaan orang yang kita beri. Ada misalkan orang-orang yang zaman sekarang ini ada orang-orang yang kita beri tapi nggak suka dipoto, tidak suka dipoto. Itu juga hati-hati. Itu juga bisa masuk dalam kategori biduni taqwa, memberi tanpa ketakwaan. Kenapa? Karena kalau dia nggak suka dipoto, berarti kemudian kita jepret, ambil fotonya, berarti kita menyakiti perasaan dia. Dan begitu kita menyakiti perasaan dia, bukan pahala yang kita dapatkan. La tubtilu, batal pahala sedekah kita. Juga hati-hati. Ada banyak program-program sekarang, lembaga-lembaga ya, filantropi yang kemudian memberi orang lain, memberinya ikhlas, tapi jangan sampai kemudian menyakiti perasaan orang yang kita beri tersebut. Atau misalkan juga adalah infak, tetapi ini contoh saja, bukan pada tempatnya. Infak bukan pada tempatnya, pada tempatnya. Misalkan ya, misal RT 2 RW sekian berinfak membangun tempat, tapi tempat tersebut ya, ini misal saja, wallahu alam, misal saja, misalkan tempatnya digunakan untuk hal-hal yang tidak pantas. Ini juga infak. Ini betul, kita berinfak, tapi infak bukan pada tempat. Atau misalkan juga dalam ini juga perlu kita lebih hati-hati bahwa infak tetapi kita punya hutang. Kita ada orang yang infak, yang banyak infak, kecanduan infak, tapi lupa kita punya hutang kepada orang lain. Hutang sebanyak-banyaknya infak itu adalah sunnah saja, anjuran saja, sunnah muakkadah ya. Tetapi jangan lupa ada hutang yang wajib kita bayarkan kepada orang lain. Silakan berinfak, silakan banyak berinfak, silakan banyak bersedekah, tetapi kalau ada hutang, ini adalah kewajiban untuk kita segera menunaikan. Jangan sampai perhatian dengan infak saja, tapi kemudian hutang kita kemudian lalaikan. Ini juga tidak bukan pada tempatnya juga. Kalau seandainya ada hutang yang ada waktu tertentu, limit waktu, tanggal tertentu yang harus kita tunaikan dulu itu, kita utamakan dulu itu, baru kemudian bisa mengutamakan infak-infak yang lainnya. Baik, ini fa'amma man ta'qa wa taqwa. Selain itu berarti adalah dia ikhlas, berarti itu adalah semata-mata karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma man ta'qa wa taqwa, tadi ada siapa yang memberi kemudian bertakwa. Memberi dengan ketakwaan dia ikhlas, memberi dengan ketakwaan dia tanpa riya, tanpa ujub, tanpa mengungkit-ungkit, menyakiti perasaan orang lain dan seterusnya. Maka sisanya adalah tanpa ketakwaan yang justru wal'iyadzubillah bisa membatalkan pahala sedekah yang kita keluarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang menyikapi hartanya dengan memberi, berinfak dengan ketakwaan tadi. Yang kedua kemudian, hadirin yang Allah muliakan, orang-orang yang berinfak dengan ketakwaan tadi, wasaddaqa bil husna, dikatakan di ayat berapa itu? Ayat 6. Wasaddaqa bil husna, maka orang-orang yang
dengan harta memberi tadi seakan-akan dia wasaddaqa bil husna, yakni dia membenarkan adanya husna. Apa itu husna? Para ulama mengatakan bahwa husna itu berarti la ilaha illallah. La ilaha illallah, tauhid. Berarti ketika dia diberikan Allah harta yang banyak, kemudian dia berinfak, dia memberi yang lain, seakan-akan dia betul-betul mengimani la ilaha illallah. Atau kata para ulama adalah al-jannah. Dia berinfak, diberikan harta kemudian berinfak, dia betul-betul mengimani al-jannah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada balasan, nanti ada surga Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga kata para ulama adalah di antara tafsir al-husna ini adalah al-halfu atau al-iwadu. Dan ini yang oleh Imam Al-Qadari dikuatkan pendapat ini bahwa al-husna itu adalah maksudnya adalah begitu berinfak orang tersebut meyakini ada penggantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang cukup kuat. Makanya sering atau beberapa riwayat mengatakan ma naqasat shadaqatun min mal, bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta yang kita miliki. Justru bal yazdad justru bertambah dan bertambah. Emang di luar matematika tidak bisa dinalar oleh ilmu matematika yang kita pahami. Maka Allah dalam hadis kursi mengatakan, ya bani Adam, wahai bani Adam, anfik, keluarkan infakmu, unfik alaik, maka aku akan berinfak kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia di hadapan harta, ya, menurut surah Al-Lail sudah jelas ada orang-orang yang menganggap bahwa harta tersebut adalah hak ataupun ya hak yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia aqqa wa taqa, dia keluarkan infak hartanya dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya kalau sekarang kita ya tidak bisa, terus terang tidak bisa kita melihat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, berapa yang kau infakkan? Semua ya Rasulullah. Wahai Umar, berapa yang kau infakkan? Setengah ya Rasulullah. Sahabat yang lain sepertiga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau Abu Bakar, kalau begitu, kalau kau infakkan semua, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Beliau menjawab, apa sisakan? Allah dan Rasulnya. Itu sekelas Abu Bakar, Pak, yang imannya adalah terbaik setelah keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita tidak harus dituntut seperti Abu Bakar, ya, punya uang dipakai semua, punya harta dipakai semua, ya tidak benar. Tidak harus seperti Abu Bakar. Yang pasti ya ada usaha kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwa orang-orang yang berinfak itu adalah mereka orang-orang mulia. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil dhamar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama orang-orang mukmin yang duduk-duduk saja tanpa berjihad, ya, dengan orang-orang yang berjihad dengan harta dulu dan jiwa mereka. Makanya dalam Al-Quran justru yang sering kita baca itu adalah ya ayyuhalladzina amanu jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi harta dulu, amwal dulu, baru kemudian kita berjihad dengan harta kita. Makanya zaman kita saat ini adalah kalau ada orang-orang yang berjihad dengan harta mereka, mereka juga masuk dalam konteks orang-orang berjihad, kategori berjihad, dan mereka juga orang-orang yang mulia. Jangan jangan sepele, mohon maaf. Ada orang-orang yang 100-200 bil husna orang-orang tadi, maka orang-orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang membenarkan bahwa la ilaha illallah, bahwa ada surganya Allah, bahwa ada pengganti yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min nafaqatin wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang kalian infakkan, kata Allah,
Fasanuyassiruhu lil yusra. Yang ketujuh, ayat yang ketujuh adalah fasanuyassiruhu lil yusra. Maka orang-orang tersebut, hadirin yang Allah muliakan, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang kaya raya, banyak rezekinya, kemudian mereka berinfak dengan penuh ketakwaan, karena tadi mereka membenarkan Allah yang memerintahkan, Allah sudah menyiapkan surga, Allah sudah menyiapkan pengganti yang lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan, kata Allah, baginya menuju jalan kemudahan. Kita lihat apa al-yusra ini. Menurut para mufassirin, para ulama, al-yusra itu adalah karena tadi mereka memberi dan ketakwaan, maka Allah berikan al-yusra, yaitu kehidupan dunia, artinya kemudahan dalam hidup dunianya. Hidup dunia mudah, bahkan bukan hanya dunia, kemudahan kehidupan dunia dan akhirat dia. Pada bulan lalu kita bahas, ya, kita bahas mengenai muhasabah, ya, hisab. Hisab, ada orang-orang yang hisabnya hisaban yasira, hisabnya mudah. Tapi ada juga orang-orang yang hisabnya detail. Ya, ini minum dari mana, gelasnya dari mana, kemudian minumnya halal atau enggak, ya, gelasnya halal atau enggak. Itu ada hisabnya sedetail itu. Tapi ada juga yang hisaban yasira, hisabnya gampang, mudah. Dari mana bajumu? Bajumu dari harta yang halal, selesai. Itu termasuk hisaban yasir. Maka orang-orang yang tadi hadirin Allah muliakan, fasadu yasiruhu lil yusra, ketika hisab dia Allah mudahkan, ketika mizan Allah Subhanahu wa taala itu amalnya juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan ada pendapat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga orang-orang tersebut akan memudahkan menuju takdir yang baik. Akan memudahkan menuju takdir yang baik. Ada sebuah riwayat seperti ini dari Imam Bukhari dan Muslim. Akhraj al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyampaikan, qala Ali bin Abi Thalib bercerita, kunna ma'an Nabi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baqi'il gharqad fi janazah. Jadi Rasulullah sedang menguburkan jenazah di pemakaman Baqi' Gharqad, pemakaman Baqi' yang sekarang di Madinah. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad kataba maq'adahu minal jannati wa maq'adahu minan nar. Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali sudah jelas siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Sudah ada list namanya, sudah ada dari dulu sebelum kita diciptakan. Faqalu, kemudian para sahabat yang mendengar itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakin. Kalau begitu ya Rasulullah, yaudah deh, kita tawakal aja deh. Tawakal artinya tidak melakukan apa-apa. Ya, toh kalau dia penghuni surga, bagaimanapun dia mau ngapain pun, karena namanya sudah penduduk surga, penghuni surga, ya pasti dia akan masuk surga. Dia mau sholat, dia mau, ini persepsi ya para hal seperti itu. Dia mau sholat, dia mau dosa, mau apa? Kalau sudah list namanya penduduk surga, ya udah pasti akan masuk surga. Kalau kita juga pikiran yang sama. Begitupun dengan penghuni neraka. Dia mau berbuat apapun, karena namanya sudah ditakdirkan masuk neraka, ya pasti akan masuk neraka. Persepsi sahabat pada waktu itu, dan mungkin kita juga persepsi yang sama. Kemudian Rasulullah mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Rasulullah, kalian tetap beramal, ya, karena amal-amal kalian akan mengantarkan kalian kepada takdir list tadi. Berarti kalau penghuni surga, calon penghuni surga, Allah akan mudahkan dia melakukan segala ketaatan.
Kalau penghuni neraka, wal iyadu billah, na'udzubillah. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kebalikan. Ya. Baik. Jadi hadirin yang Allah muliakan, satu sifat pertama sudah kita bongkar melalui surah Al-Lail, bahwa yang pertama manusia di hadapan harta ada orang-orang yang ringan bersedekah, tetapi sedekahnya dengan ketakwaan tadi, amman Allah wa taqwa. Maka orang-orang tadi disifati oleh ayat berikutnya, mereka lah wasaddaqa bil husna, mereka lah yang seakan-akan yakin betul dengan husna tadi. Kemudian kita sampaikan husna menurut para ulama, ada yang mengatakan surga, husna ada yang mengatakan tauhid, la ilaha illallah, meyakini betul tidak ada Tuhan selain Allah, atau husna adalah pengganti, bahwa satu dua perak yang kita keluarkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang paling kuat adalah yang ketiga, bahwa semua yang kita keluarkan jalan Allah dengan penuh ketakwaan, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dukungan dari dan begitu banyak yang tadi disampaikan juga. Mereka nak fasal yassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan jalannya menuju yusra tadi. Yusra yakni kemudahan hidup dunia akhirat, ataupun yusra dengan makna bahwa akan dimudahkan takdirnya menuju kebaikan kehidupan dia. Ada yang kedua sekarang, sedikit saja, bahwa yang kedua adalah wa amma man bakhila wastaghna. Ini yang kedua, yaitu orang-orang yang bakhil wastaghna. Kenapa dia bakhil? Karena wastaghna merasa cukup dengan harta dia. Jadi kalau orang yang pertama tadi, dia nggak cukup dengan hartanya. Artinya ya dia khawatir kehidupan setelah akhirat nanti, makanya hartanya sekarang digunakan untuk kebaikan, karena dia yakini bahwa nanti harta tersebut akan menyelamatkan dia pada hari kiamat. Orang yang kedua ini wa man bakhila wastaghna, dia pelit, ya, pelit membantu, pikir membantu yang lain, wastaghna, seakan-akan ya cukup dengan hartanya, tidak butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi adalah wa kadzdzaba bil husna, kalau yang pertama tadi adalah wasaddaqa bil husna, membenarkan surga, membenarkan pengganti, maka yang kedua ini adalah wa kadzdzaba bil husna, seakan-akan tidak percaya. Enggak percaya Allah akan memberikan ganti yang terbaik. Enggak percaya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagi dia, ya. Karena emang orang kafir, tentu mereka yang tidak percaya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan juga bagi mereka. Usra adalah lawan dari kata yusra. Kalau tadi yusra ya kebaikan, yusra ya kebahagiaan, maka usra juga sebaliknya. Ketika mereka bakhil karena merasa cukup dengan harta mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan usra tadi. Dan yang menarik adalah ayat yang ke-11, dan ini ayat yang terakhir dalam malam hari ini, wa ma yughni 'anhu maluhu idza taghadda, ya. Dan tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat harta mereka, padahal tidak bermanfaat harta mereka idza taghadda, ketika mereka nanti binasa di hadapan para malaikat yang menyiksa mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang Allah muliakan. Jadi harta yang kita infakkan itu sangat-sangat membantu kita, ini kesimpulannya, nanti pada manusia di akhirat. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal sekarang pun, orang tua kita, itu sangat terbantu oleh harta yang kita miliki. Ada sebuah riwayat, ini sebenarnya ada beberapa riwayat ya Pak ya, tapi satu saja. Anna Sa'ad bin Ubadah, ya, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, atau tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Ibu beliau meninggal dunia, tetapi ketika ibunya meninggal, ghaib, Sa'ad bin Ubadah enggak ada pada waktu itu.
Faqala ya Rasulullah, kemudian sahabat Sa'ad bin Ubadah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna ummi tuwfiyat." Ya Rasulullah, ibuku, beliau curhat, "Wahai Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia. Wa ana ghaibun anha." Ketika beliau meninggal, kebetulan saya enggak ada ya Rasulullah. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha? Wahai Rasulullah, ini poinnya. Wahai Rasulullah, apakah jika saya berinfak atas nama ibu saya, ibuku, apakah akan mendapatkan manfaat ibuku ya Rasulullah? Dan berarti ibu beliau meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kata orang kafir ya, tidak manfaat. Walaupun menginfakkan semua harta yang kita miliki juga tidak bisa memberikan mereka manfaat. Faqala Rasulullah, "Na'am." Ternyata Rasulullah mengatakan iya. Walaupun ayah, ibu, kakek, nenek yang meninggal saat ini sudah meninggal dunia mereka, kita infakkan atas nama mereka, maka mereka mendapatkan manfaat dari sedekah atas nama mereka yang kita keluarkan ketika ya mereka sudah meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, "Nah, iya." Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Fa inni ushiduka anna ha'itayil mikhraq sadaqatun 'alaiha." Sadaqatan 'alaiha. Wahai Rasulullah, kalau begitu saksikanlah bahwa kebun kurma ini sedekah atas nama ibuku. Hadirin Allah muliakan, maka wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, tidak bermanfaat harta-harta mereka ketika mereka binasa, itu bagi orang-orang kafir. Maka bagi orang-orang yang beriman, ketika meninggal dunia pun kemudian ada anak, cucu, sepeninggal mereka yang bersedekah atas nama mereka, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan manfaat bagi mereka semuanya. Maka ini peluang bagi kita semuanya, bagi yang sudah ditinggalkan oleh ayah ibu kita, kakek nenek kita, jika ada satu dua hal yang bisa kita infakkan, kalau mereka harta tentunya, ya, mari kita infakkan agar mereka juga mendapatkan manfaat. Dan tentunya kita juga menginfakkan walaupun atas nama kedua orang tua kita juga mendapatkan manfaat di Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, diambilkan ini untuk malam hari ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita akhirkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta